Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to English Material Video. Still with me, your lovely teacher, yes, Mr. Afiri. And Mr. Afiri is coming. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello gentlemen, how is it going on today? I hope all of you always in healthy and great condition anytime. Jadi Pak Guru harap kalian semua sehat-sehat selalu ya. Like as usual, let's start this online learning by said Bismillahirrahmanirrahim. Dan silahkan teman-teman berdoa dulu ya sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini. Alright gentlemen, today we will study about our new chapter. So it means new material for this week. Yes, and it's about occupation. Hari ini kita akan belajar materi yang baru, yaitu mengenai occupation, atau dalam bahasa Indonesianya adalah suatu profesi atau suatu pekerjaan seseorang. So this week we will learn how to ask about someone's job. Yes, of course in English. And we will also learn how to state someone's jobs. Yes, also in English. Nah, pada minggu ini kita akan belajar bagaimana cara menanyakan, ya, cara menanyakan suatu profesi atau suatu pekerjaan seseorang dalam bahasa Inggris. Dan kita juga akan belajar bagaimana menyatakan suatu profesi atau pekerjaan seseorang dalam dalam bahasa Inggris ya teman-teman. Nah, jadi ada dua ya materi kita hari ini, yaitu menanyakan dan menyatakan. Nah, daripada teman-teman penasaran bagaimana sih mengungkapkannya dalam bahasa Inggris, langsung saja kita simak video penjelasannya ya. So please prepare your handbook before continue watching my explanation. Tolong siapkan buku paket teman-teman ya sebelum melanjutkan menonton video ini, karena kita membutuhkan buku paketnya. So enjoy this video. Bismillahirrahmanirrahim. Okay everyone, now please open your handbook and please open page 128. Tolong buka buku paket kalian dan buka halaman 128. Oke, biar tidak terlalu lama, teman-teman perhatikan di sini. Di sini kan ada sebuah dialog nih. Nah, di sini juga sudah ada perintahnya. First, we will listen carefully to our teacher read the conversation. Jadi yang pertama, kalian dengarkan Pak Guru saat membaca dialog ini nanti ya. Second, we will repeat the conversation after our teacher sentence by sentence. Nah, yang kedua nanti teman-teman bisa berlatih membacanya juga setelah Pak Guru contohkan pelafalannya nanti. Oke, sekarang tolong fokus pada dialog ini dan tolong dengarkan Pak Guru membaca dialognya ya. Di situ ada Miss Mutia, yaitu Ibu Guru Mutia. Dia berkata, "Good morning." Nah, students, murid-muridnya menjawab, "Good morning, Miss Mutia." Selamat pagi, Bu Mutia. Nah, Ibu Mutia menjawab, "Today we are going to learn about jobs and professions." Hari ini kita akan belajar mengenai jobs, pekerjaan, dan profesi. Nah, Benny, what does your father do? Benny, apa pekerjaan ayahmu? Nah, si Benny menjawab nih, "My father is a farmer." Ayah saya adalah seorang petani. He plants and grows rice. Dia menanam padi maksudnya ya. Nah, lalu Ibu Mutia bertanya lagi nih. "That's great." Wow, hebat sekali ya. How about you, Dayu? Bagaimana denganmu, Dayu? What does your father do? Apa pekerjaan ayahmu? Nah, Dayu menjawab nih, he is a teacher. Dia adalah seorang guru. He teaches mathematics in junior high school. Dia mengajar mata pelajaran matematika di SMP. Nah, Ibu Guru Mutia menjawab nih, that is wonderful. Ya, itu hebat sekali. Lisa, how about your mother? What does she do? Nah, sekarang Ibu Mutia tanya kepada Lisa, bagaimana dengan ibumu? Apa pekerjaan ibumu? Nah, si Lisa menjawab nih, she is a housewife. Dia adalah seorang ibu rumah tangga. Jadi dia di sini maksudnya kata ganti dari si di sini, dia perempuan di sini kata ganti dari ibunya si Lisa ya. She is a housewife. Dia adalah ibu rumah tangga. She takes a good care of us and our house. Dia mengurus segala hal yang
ada di rumah dan juga mengurus kami. Oke, lalu Ibu Mutiah bertanya lagi kepada si Udin nih. Nih, si Udin. That's excellent. Wow, itu bagus sekali. So, what does your mother do, Udin? Apa pekerjaan ibumu, Udin? Si Udin menjawab, she is a surgeon. Dia adalah seorang, yes, surgeon itu adalah seorang ahli bedah ya. She performs operation on her patient. Dia biasanya mengoperasi pasiennya. Oke, namanya juga dokter bedah, pasti pekerjaannya adalah melakukan operasi ya. Nah, Ibu Mutia menjawab, that is excellent. How about you, Edo? Bagaimana denganmu, Edo? What do you do? Apa pekerjaanmu? Nah, lalu si Edo menjawab, I'm a student. Saya adalah seorang murid. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman. Nah, sekarang kita bahas dulu apa sih arti atau maksud kita belajar pada dialog ini. Nah, sekarang kita analisis. Seperti yang Pak Guru sampaikan di awal tadi, bahwa hari ini kita akan belajar dua hal ya, yaitu yang pertama, bagaimana sih untuk menanyakan sebuah pekerjaan atau profesi seseorang dalam bahasa Inggris. Nah, kalau kalian lebih jeli di sini, ada kalimat yang berbunyi, what does your father do? Apa pekerjaan ayahmu? Nah, berarti dari sini bisa kita simpulkan untuk menanyakan pekerjaan atau profesi seseorang, yaitu diawali dengan WH question atau WH question, yaitu menggunakan kata what. What ini artinya adalah apa. Nah, setelah what, baru masukkan to be does. Ya, karena kenapa pakai does, Pak Guru? Kenapa pakai does? Karena di sini yang disebutkan subjeknya adalah your father, ayahmu. Berarti seorang laki-laki, makanya pakai does. Jadi, setelah pakai what, ditulis does. Setelah does, baru masukkan subjeknya. Karena di sini yang ditanya tadi adalah ayah, maka your father. Nah, diakhiri dengan do, kata kerjanya. Jadi, akan berbunyi, what does your father do? Dalam bahasa Indonesia langsung diartikan sebagai apa pekerjaan ayahmu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk menanyakan sebuah pekerjaan atau profesi seseorang dalam bahasa Inggris. Nah, yang kedua kita juga akan belajar bagaimana menyatakan profesi atau pekerjaan kita dalam bahasa Inggris. Nah, di dalam dialog ini, di sini kita temukan kalimat yang berbunyi, my father is a farmer. Ayah saya adalah seorang petani. Nah, untuk menyatakan pekerjaan seseorang berarti kita sebutkan dulu subjeknya, yaitu my father. Ini subjeknya ya, ayah saya. Nah, setelah subjek diikutin to be. To be-nya adalah is. Karena dia laki-laki, pakai is. My father is, baru masukkan profesi atau pekerjaannya, is a farmer. Ayah saya adalah seorang petani. Nah, tapi tidak cukup sampai situ teman-teman. Setelah menjelaskan bahwa pekerjaannya adalah petani, kita jelaskan lagi nih, apa sih tugasnya petani itu? Apa saja sih yang dilakukan seorang petani itu? Nah, di sini diteruskan nih oleh Benny. He plants and grows rice. Dia menanam padi. Nah, jadi seperti itu ya formatnya untuk menyatakan suatu pekerjaan seseorang dalam bahasa Inggris, yaitu kita sebutkan dulu pekerjaannya, baru kita sebutkan juga apa atau tugasnya ngapain saja sih seseorang profesi itu. Nah, contoh yang lain seperti ini. Nah, seperti ini. Si Dayu menyatakan pekerjaan ayahnya, yaitu dia menggunakan he is a teacher. Di sini subjeknya pakai he ya. Jadi he ini kan dia laki-laki artinya. Jadi subjek itu tidak harus ayah saya, my father, tetapi juga bisa diganti dengan he, dia laki-laki. Nah, di sini kan tadi subjeknya my father. Di sini subjeknya memakai kata ganti he atau dia laki-laki. He is a teacher. Dia adalah seorang guru. Nah, setelah menyebutkan kalau dia seorang guru, dijelaskan lagi nih, tugasnya guru itu ngapain saja sih? He teaches mathematics. Dia mengajar mata pelajaran matematika. Jadi, tugasnya seorang guru itu adalah mengajar. Oke, jadi seperti itu ya, teman-teman. Jadi, untuk menanyakan sebuah pekerjaan seseorang, berarti pakai what does your father do? Jadi pakai WH question, setelah itu diikutin to be, setelah itu diikutin subjek, dan jangan lupa diakhirin kata kerja do dan tanda tanya. Nah, kalau untuk menyatakan sebuah pekerjaan, yaitu didahului dengan subjeknya,
didahului dengan subjeknya. Setelah itu to be-nya pasti pakai is, pasti selalu pakai is ya. Nah, setelah itu sebutkan profesi atau pekerjaannya, lalu diterangkan lebih detail. Jadi tugasnya ngapain saja sih seseorang itu. Nah, lalu tadi ada contoh kasus seperti ini ya. Nah, seperti ini. What do you do? Nah, apa bedanya ini Pak Guru dengan yang di atas? Nah, di sini kalimat what do you do itu kalau diartikan adalah apa pekerjaan kamu. Ingat, yang ditanyakan adalah kamu. Kalau subjeknya kamu atau you, maka to be yang dipakai adalah do. Tapi kalau yang ditanyakan atau subjeknya adalah your father atau seorang laki-laki atau she dia perempuan, maka pakai does. Jadi sama aja ya teman-teman, hanya yang beda do sama does. Kalau you apa pekerjaan kamu dan subjeknya adalah kamu, maka pakai do. Kalau subjeknya adalah dia perempuan atau dia laki-laki, pakai does. Nah, pada dasarnya sama, diawali dengan what diakhiri dengan do dan tanda tanya, diakhiri dengan do dan tanda tanya. Nah, sama saja ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman penjelasan mengenai dua materi yang akan kita bahas hari ini. Oke, paham ya sampai di sini? Oke teman-teman, karena tadi tugasnya adalah disuruh mengulangi apa yang setelah Pak Guru baca, jadi hari ini sebagai absensi teman-teman, Pak Guru ingin kalian semua nanti mengirim rekaman suara kalian membaca teks dialog ini ya. Oke, Pak Guru akan beri contoh satu lagi cara pelafalannya, tolong disimak baik-baik karena nanti Pak Guru ambil penilaiannya dari rekaman suara pelafalan kalian, bagus atau tidaknya. Oke, sekarang dengarkan Pak Guru coba membacanya ya. Good morning, Miss Mutia. Today we are going to learn about jobs and professions. Benny, what does your father do? My father is a farmer. He plants and grows rice. That's great. How about you, Dayu? What does your father do? He is a teacher. He teaches mathematics in junior high school. That is wonderful. That is wonderful. Lisa, how about your mother? What does she do? She is a housewife. She takes a good care of us and our house. She takes a good care of us and our house. That's excellent. That's excellent. What does your mother do, Udin? She is a surgeon. She is a surgeon. She performs operations on her patient. That is excellent. How about you, Edo? What do you do? I am a student. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Kalaupun nanti kurang jelas, teman-teman bisa flashback lagi atau bisa back lagi videonya untuk untuk mendengarkannya berulang kali. Oke, jadi Pak Guru harap tugas membaca dialog ini nanti dikerjakan ya. Jadi kalian cukup pakai rekaman suara saja dikirim karena itu nanti sebagai absensi kalian. Alright, all of my gentlemen, maybe that's all about our learning today. So I'm so really sorry if this video took a longer duration. Jadi mohon maaf ya kalau video penjelasannya terlalu panjang karena bagaimanapun kita membahas atau kita menganalisis sebuah dialog dan Pak Guru juga ingin menjelaskannya secara rinci kepada kalian semua. Jadi mohon maaf kalau durasi videonya terlalu panjang ya. So please drop me a line if I can do anything else for you. Of course at my WA number. Yes, don't try to my email because it's just for my business. Thank you for your attention guys. Falar Morgulis, and I end this online learning by said or by read doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next week.